Kita lanjutkan ke latihan yang keempat. Ini diketahui ada suatu persamaan reaksi antara padatan kalium karbonat dengan asam bromida. Nah, reaksi ini menghasilkan larutan kalium bromida, air, dan gas karbon dioksida. Kita setarakan dulu pertama persamaannya. Mulai dari atom logam dulu, kaliumnya kita setarakan, kemudian bromnya kita setarakan, selanjutnya hidrogen kita setarakan. Kebetulan udah setara ya, jumlah hidrogen dan oksigennya sudah setara. Nah, seperti biasa kita tulis keterangannya di bawah rumus molekul senyawanya. Pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, itu berarti keadaan RTP, dihasilkan 2,4 liter gas karbon dioksida. Maka massa kalium karbonat yang direaksikan adalah berapa gram? Oke, kita bisa menghitung dulu berapa jumlah mol gas karbon dioksida di sini. Karena keadaannya adalah keadaan RTP, berarti kita turunkan dari rumus gas ideal. Volume itu adalah N dikali RT per P. Nah, nilai RT per P-nya untuk keadaan RTP itu adalah 24. Ya, kadang ada yang 24,4. Cuman di sini saya pakainya yang 24. Nah, volume CO2-nya kita udah tahu nih 2,4 liter. Jadi kita tahu jumlah mol gas CO2-nya adalah 0,1 mol. Dengan perbandingan koefisien, kita hitung juga jumlah mol kalium karbonatnya. Nah, jumlah molnya itu adalah sama ya, karena koefisien K2CO3 dan koefisien CO2 ini 1:1 atau sebanding. Jadi pasti jumlah molnya juga sama. Nah, kita sekarang ditanya berapa massa padatan kalium karbonat. Nah, massa itu kan sebanding dengan jumlah mol dikali massa molekul relatif. Jadi kita tinggal hitung dulu massa molekul relatif kalium karbonat ini, AR setiap unsurnya udah ada. Jadi 2 dikali 39 ditambah 1 kali 12 ditambah 3 kali 16. 138 mR-nya. Jadi massa kalium karbonatnya adalah 13,8 gram. Nomor 2. Sebanyak 100 ml larutan perak nitrat 0,1 molar. Nah, perak nitrat itu di sini adalah AgNO3. 100 ml 0,1 molar tepat bereaksi dengan sejumlah larutan kalium klorida. Kalau tepat bereaksi berarti tidak ada reaksi pembatas. Jadi nggak perlu bingung juga ya, pasti perbandingan koefisien di sini sama dengan perbandingan jumlah molnya semuanya. Kita nggak perlu ngecek dulu mana yang habis, mana yang bereaksi. Nah, nggak usah karena tepat bereaksi. Oke, ini persamaan pertama kita setarakan, ternyata sudah setara. Kemudian kita hitung berapa jumlah mol AgNO3-nya. Pakai apa nih hitungnya? Ada volume, ada molaritas. Berarti kita hitung jumlah molnya dengan ini ya, persamaan konsentrasi atau molaritas. Jadi jumlah mol AgNO3 atau perak nitrat yang bereaksi adalah 0,1 dikali 100 ml. Jadi 10, tapi karena volumenya mililiter jadi satuannya milimol. Nah, yang ditanya di sini adalah massa endapan yang dihasilkan. Berarti massa produk solid yang dihasilkan. Produk solidnya itu adalah perak klorida. Nah, kita hitung berapa massanya. Pertama kita hitung dulu molnya. Karena koefisien AgNO3 dan AgCl itu adalah 1:1, jadi pasti jumlah molnya juga sama. 10 milimol. Nah, sekarang kita akan menghitung massa. Dari persamaan ini kita bisa turunkan nih, cara menghitung massa adalah jumlah mol dikali mR. Jumlah molnya 10 milimol. Nah, mR AgCl-nya kita hitung 108 ditambah 35,5. 143,5 ya. Jadi massa AgCl-nya itu adalah 1435 satuannya miligram. Kenapa bukan gram? Karena tadi kita menggunakan satuan molnya dalam milimol. Nah, kalau dilihat di pilihan jawaban ini sepertinya ditanyanya yang gram ya. Jadi tinggal dibagi 1000 aja, 1,435 gram. Nomor 3. Sebanyak 1 gram cuplikan, kita gambarkan dulu nih, ini cuplikan. Massanya 1 gram
mengandung padatan tembaga 2 oksida. Berarti tembaga 2 oksidanya itu adalah sebagian dari cuplikannya. Jadi kurang dari 1 gram. Tembaga 2 oksida, tembaganya berarti muatannya 2 plus, oksida muatannya 2 min, jadi lambangnya adalah CuO. Nah, jika seluruh tembaga 2 oksida dalam cuplikan bereaksi dengan asam klorida, menurut persamaan yang ada di sini, jadi melarut nanti CuO-nya, jadi larutan CuCl2 dan air, maka dihasilkan 1,35 gram tembaga 2 klorida. Nah, kita ditanya kandungan tembaga dalam cuplikannya. Berarti kita harus mencari massa tembaganya dulu di sini. Nah, sebelum mencari massa tembaga, kita akan mencari massa tembaga oksidanya. Nah, untuk itu kita perlu mencari dulu berapa mol CuO-nya nih. Pertama persamaannya kita setarakan dulu. Ini sudah setara. Kemudian kita hitung dulu jumlah mol CuCl2. Massanya 1,35 gram. MR-nya itu adalah kita hitung ARCU-nya 64, berarti 64 ditambah 2 kali 35,5, ternyata 135. Jadi kita dapat 0,01 mol CuCl2-nya. Nah, berarti CuO-nya berapa mol? Karena koefisiennya 1:1, berarti jumlah mol CuO sama dengan jumlah mol CuCl2, 0,01 mol. Nah, kita bisa menghitung dulu massa CuO di sini. Jumlah molnya 0,01 mol, MR-nya adalah 64 ditambah 16. Jadi ARCU ditambah ARO 80. Nah, ternyata massa CuO-nya itu adalah 0,8 gram. Nah, kita ditanya kandungan tembaganya saja nih dalam cuplikan. Berarti kita harus mencari massa tembaga di dalam CuO. Jadi anggap aja dalam CuO itu ada bagian yang lebih kecil lagi. Nah, ini adalah massa tembaganya. Kita hitung dulu massa Cu dalam CuO. Saya kasih warna beda di sini ya. Nah, kita hitung di sini massa Cu dalam CuO. Masih ingat caranya? Dalam CuO itu ada satu atom O, jadi satu atom O dan satu atom Cl. Jadi cara mencari massa Cu-nya 1 dikali massa atom relatif Cu dibagi MrCuO-nya dikali massa CuO. Jadi 1 dikali 64 dibagi MrCuO tadi 80 dikali massa CuO-nya. Ini massa CuO-nya 0,8 gram. Jadi hasilnya adalah 0,64 gram. Nah, kita tinggal mencari persen massa Cu di dalam cuplikannya. 0,64 gram per massa total cuplikannya 1 gram kali 100%. Nah, jadi kandungannya adalah 64%. Oke, nomor 4. Ada 10,6 gram cuplikan diketahui mengandung 50% natrium karbonat. Jadi anggap aja dulu ini cuplikannya. Nah, 50%-nya adalah natrium karbonat. Berarti kita bisa hitung dengan cepat natrium karbonatnya adalah setengah kali dari 10,6 ya. Jadi 5,3 gram natrium karbonat. Jika seluruh natrium yang terkandung dalam natrium karbonat direaksikan dengan air, berarti kita nanti harus menghitung dulu berapa massa natrium di sini ya. Natrium itu berarti ada di dalam natrium karbonatnya. Maka akan dihasilkan gas hidrogen sebanyak titik-titik. Nah, kita hitung dulu nih massa Na dalam natrium karbonatnya. Dalam natrium karbonat, natriumnya itu ada 2 atom per molekul. Jadi cara menghitung massa natriumnya gini, 2 dikali AR natrium dibagi MR Na2CO3 dikali massa Na2CO3-nya. Nah, jadi massa natriumnya saja itu adalah 2 dikali 23 dibagi MR Na2CO3. Kalau dihitung berarti 2 kali 23 ditambah 12 ditambah 3 kali 16, 106. Ini sorry kurang jelas ya, 106.
dikali massa Na2CO3-nya. Na2CO3-nya 5,3 gram tadi, 50% dari cuplikannya. Jadi massa natriumnya adalah 46/106 dikali 5,3. Ternyata massa natriumnya adalah 2,3 gram. Nah, sekarang seluruh natrium ini direaksikan dengan air menurut persamaan yang ada di sini. Persamaannya harus kita setarakan dulu ya. Mulai dari natrium dulu, kemudian hidrogen. Hidrogennya belum setara ini ya. Kemudian oksigennya, nah natriumnya kita tinjau ulang. Jadi ini sudah setara seperti ini. Nah, massa natrium yang direaksikan di sini 2,3 gram. Kita ditanya berapa volume gas hidrogen dalam keadaan STP. Kita hitung dulu berapa jumlah mol natriumnya di sini. Massa atom relatif natrium itu 23, jadi jumlah molnya adalah 0,1 mol. Dengan perbandingan kita hitung berapa mol hidrogen yang dihasilkannya. Ini koefisien natrium dan hidrogen itu 2:1. Jadi jumlah mol hidrogennya itu pasti setengah kali lipat jumlah mol natrium atau 0,05 mol. Nah, kita tinggal menghitung volumenya. Pada keadaan STP, keadaan standar, ini cara menghitung volumenya. Jadi volume gas hidrogen yang dihasilkannya adalah 1,12 liter. Berikutnya, ke dalam 10 ml larutan asam sulfat 1 molar ditambahkan 90 ml air. Nah, berarti kita mengencerkan larutan asam sulfat di sini. Waktu diencerkan, jumlah mol zat terlarut tidak berubah. Yang berubah itu hanya molaritas dan volumenya. Jadi kita bisa hitung dulu berapa molaritas setelah diencerkan. Pertama, asam sulfatnya 1 molar diambil sebanyak 10 ml. Kita akan hitung konsentrasi setelah pengencerannya. Nah, pengenceran dilakukan dengan menambahkan 90 ml air. Berarti volume total larutan setelah pengenceran adalah 100 ml. Kita jumlahkan. Jadi kita memperoleh konsentrasi H2SO4 setelah diencerkan. Nah, setelah dihitung adalah 0,1 molar. Nanti 0,1 molar ini yang direaksikan dengan padatan besi, menghasilkan besi 2 sulfat dan gas hidrogen. Jadi H2SO4-nya 0,1 molar ya. Dan tadi volume totalnya 100 ml. Pertama, persamaannya kita setarakan dulu kayak biasa, mulai dari logam, lanjutkan ke unsur non logam, kemudian hidrogen. Nah, oksigennya terakhir pasti jadi udah setara. Kita hitung dulu berapa jumlah mol H2SO4-nya. Dari persamaan molaritas kita peroleh seperti itu. Jadi 0,1 dikali 100 jumlah molnya, 10 milimol, karena volumenya dalam satuan mililiter. Nah, kemudian kita hitung berapa jumlah mol H2-nya, karena itu yang ditanya. Koefisien H2 dan H2SO4 itu 3:3, jadi pasti jumlah molnya juga sama, karena sebanding. Nah, sekarang kita akan hitung volumenya pada suhu 27 derajat Celcius, atau ini kalau ditambah 273 supaya satuannya jadi Kelvin, jadi 300 Kelvin. Nah, kita hitung volumenya. Tekanannya 1 atmosfer. Jumlah molnya 10 milimol. Ini nggak apa-apa, nggak usah dirubah ke mol. Nanti volumenya mililiter aja. Tetapan gas ideal R-nya 0,08, T-nya 300. Jadi volumenya adalah 10 kali 0,08 kali 300. Jadi 240 ml. Kalau mau kita jadikan ke liter, jadi bagi 1000 aja. Oke, nomor 6. 10 liter sampel gas diketahui mengandung 60 ppm CO2. Jadi anggap aja ini seluruh gasnya 10 liter. Nah, CO2-nya itu hanya sebagian kecil. Dia hanya 60 ppm. Nah, 60 ppm ini berarti kan 60 bagian per juta dari totalnya. Jadi 60 ppm itu diperoleh dengan cara membandingkan volume CO2 dengan volume total udara. Total udaranya di situ 10 liter.
dikali 10 pangkat 6. Jadi kita bisa menghitung volume CO2-nya di sini. Volume CO2-nya berarti 60 kali 10 dikali silang nih ya, dibagi 10 pangkat 6. Berarti kan dikali 10 pangkat min 6 ya. Jadi volume CO2-nya itu adalah 600 kali 10 pangkat min 6, berarti 6 dikali 10 pangkat min 4 liter. Kalau mau kita jadikan mililiter, ini berarti kita kali 1000 aja ya, jadi 0,6 mililiter. Kenapa sih saya jadikan mililiter? Karena di sini kita akan menghitung massa endapan, yang ditanya massa endapan dalam satuan miligram. Nah, jadi kita hitung dulu. Ini persamaannya kita setarakan seperti biasa. Mulai dari atom Ca-nya sudah setara, hidrogennya sudah setara, C-nya juga sudah setara, oksigennya sudah setara juga. Jadi memang koefisiennya satu semua. Nah, ini keadaannya keadaan RTP. Volume gas karbon dioksidanya tadi udah kita hitung 0,6 mililiter. Pada keadaan RTP, jumlah volume itu bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Jadi molnya adalah volume dibagi 24. Kalau kita hitung berarti jumlah molnya adalah 0,6 ml dibagi 24. Ini berarti jadi 1/40 milimol ya. 1/40 itu 0,025 milimol. Nah, kita ditanya menghasilkan endapan sebanyak berapa. Jadi produk solidnya kita hitung massanya. Nah, kebetulan jumlah molnya sama karena koefisiennya sama nih, CaCO3 dan CO2. Kita tinggal hitung massanya. Massa itu adalah jumlah mol dikali mR. Jumlah molnya 0,025 milimol. MR-nya berarti 40 ditambah 12 ditambah 3 kali 16. 100 ya. Jadi massanya adalah 2,5 miligram. Nomor 7, perhatikan persamaan reaksi di sini. Nah, ini kita awalnya punya tembaga 2 sulfat hidrat mengikat air. Kemudian biasanya ini kalau direaksikan seperti ini dilarutkan dalam air. Jadi molekul airnya terpisah. Nah, pemanasan 50 gram padatan kristal tembaga 2 sulfat terhidrasi atau hidrat diketahui menghasilkan 18 gram uap air. Kita ditanya nilai X-nya. Kalau airnya 18 gram berarti CuSO4-nya sisanya ya. Berarti CuSO4-nya 32 gram. Nah, yang kita tahu dalam suatu persamaan reaksi, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan molnya. Koefisien CuSO4-nya 1, koefisien H2O-nya X. Nah, itu akan sama dengan perbandingan jumlah mol. Jadi kita hitung dulu aja mol CuSO4 dan mol H2O-nya. Jumlah mol itu kan berarti massa dibagi mR. Kita hitung dulu mR CuSO4. Berarti 64 ditambah 32, ArCu ditambah ArS itu sulfur ditambah 4 kali ArO. Nah, ini kalau dihitung 160. Nah, kalau MrH2O udah sering kita hitung ya. 2 kali ArH ditambah ArO. Nah, jadi kita hitung dulu seperti ini. Berarti CuSO4-nya jumlah molnya itu adalah 32 dibagi 160. Nah, ini 0,2 mol. H2O-nya 1 mol. Perbandingan koefisien CuSO4 dan H2O itu adalah 1 banding X. Perbandingan jumlah molnya 0,2 banding 1. Jadi kita hitung X-nya, kita dapat 5. Jadi senyawa kristal ini adalah tembaga 2 sulfat pentahidrat. Nomor 8. Sebanyak 2,7 gram padatan aluminium, itu berarti massanya, massa atom relatifnya 27, direaksikan dengan 25 ml larutan asam nitrat 0,2 molar. Reaksi yang terjadinya seperti ini. Yang ditanya adalah volume gas hidrogen diukur pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Ini keadaan STP. Nah, di sini kita mungkin menghitung jumlah mol kedua reaktan. Jadi Al bisa dihitung molnya, HNO3 juga bisa. Ngitung mol Al-nya gimana? Itu kan ada massa dan ada Ar, jadi kita pakai persamaan yang ini.
ngitung jumlah mol HNO3-nya gimana? Karena ada molar dan volume berarti kita pakai konsep molaritas. Nah kalau dihitung berarti jumlah mol aluminiumnya adalah masanya 2,7 dibagi 27, jadi 0,1 mol. Sementara HNO3-nya jumlah molnya adalah 0,2 molar dikali 25 ml. Ini berarti jadi 5 milimol. Persamaannya kita setarakan. Ini supaya setara, kita setarakan dulu AL-nya, kemudian kita setarakan jumlah atom N-nya. Hidrogennya ternyata nggak bisa setara, berarti ini dikalikan 6 aja supaya hidrogennya bisa kita setarakan. Nah kita lihat perbandingan koefisien aluminium dan asam nitrat itu adalah 1:2 atau 3:6. Perbandingan jumlah molnya ini tidak 1:2 nih. Jadi kita harus mengecek mana yang habis, mana yang tersisa. Jadi kita harus mengecek adanya reaksi pembatas di sini. Nah caranya gimana? Ini satuannya nggak sama nih. Jadi satuannya kita seragamin dulu. Udahlah dijadiin milimol aja ya semua. Sekalian biar nggak koma-komaan nih. Nah ini biar jadi milimol. Jadi tadi kan 0,1 mol ya kali 1000. Jadi 100 milimol. Aluminiumnya 100 milimol, mula-mula HNO3-nya 5 milimol. Pasti dong yang habisnya HNO3. Kalau HNO3 berkurang 5 milimol berarti aluminiumnya berkurang hanya 3/6 kalinya dari HNO3 atau hanya 2,5 milimol. Aluminium nitratnya terbentuk berapa nih? Nah ini berarti 2/6 dikali 5 milimol. Atau 1/3 dikali 5 milimol, jadi 5/3 milimol. Kalau H2-nya bertambah berapa milimol nih? Koefisien H2 itu setengah kali lipat koefisiennya HNO3, jadi jumlah yang bereaksinya juga hanya setengah kalinya. Jadi bertambah 2,5 milimol. Ini kalau dijumlahkan, jadi nanti masih ada sisa aluminium. Aluminium nitrat yang terbentuknya 5/3 milimol, gas hidrogennya 2,5 milimol. Kita sekarang ditanya berapa volume gas hidrogen dalam keadaan standar. Dalam keadaan standar, nilai RT per P-nya udah dihitung segitu. Di 2,5 dikali 22,4. Satuannya pasti nanti mililiter ya, karena kita masukkan molnya dalam milimol. Jadi 56 ml. Kalau ingin kita rubah jadi satuan liter berarti tinggal dibagi 1000. Jadi 0,056 liter. Gak ada jawabannya ya, tapi yang paling mendekati C sih. Tapi sebenarnya ini gak ada jawabannya. Nomor 9. Sebanyak 448 ml gas NH3 pada keadaan STP nih ya, direaksikan dengan HCl. Reaksi yang terjadinya seperti ini, kebetulan udah setara. HCl-nya 100 ml 0,1 molar, NH3-nya 448 ml dalam keadaan STP ya, 0 derajat Celcius 1 atmosfer itu keadaan STP. Nah ini juga ciri-ciri reaksi yang harus kita cek mana reaksi pembatasnya, karena untuk keduanya kita mungkin menghitung molnya. Nah untuk gas pada keadaan STP kita hitung aja jumlah molnya dengan cara membagi jumlah volumenya dengan 22,4 atau nilai RT per P-nya. Jadi 448 dibagi 22,4. Satuannya nanti milimol, karena tadi volumenya juga mililiter. Nah kalau HCl cara menghitung molnya gimana? Ini ada molar, ada volume, berarti kita pakai prinsip molaritas atau konsentrasi dengan satuan molaritas. Jadi jumlah molnya 10 milimol. Nah kalau kita lihat NH3-nya ini ternyata jumlah molnya 448 dibagi 22,4 itu 20 milimol. HCl-nya 10 milimol.
Perbandingan koefisien NH3 dan HCl itu 1:1, sementara jumlah molnya 2:1. Nggak sama kan? Berarti pasti ada yang sisa. Nah, cara nyari yang sisanya, cara yang kedua bisa juga gini nih. Anggap aja ini yang habis. Kalau gitu HCl juga harus sebanding dong, berkurang 20 karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, ini nggak mungkin. Kita punya bahan 10 bereaksi 20. Jadi kalau gitu kita tuker pembatasnya itu pasti HCl yang habis. Kalau HCl selama bereaksi berkurang 10 milimol, NH3 juga harus sama dong, karena koefisiennya sebanding, 1:1. Nah, NH4Cl yang terbentuknya juga harus 10 milimol, karena koefisiennya juga 1. Nah, nanti jadi masih ada sisa, NH3 10 milimol, HCl-nya habis, NH4Cl-nya 10 milimol. Yang ditanya di soal adalah massa amonium klorida yang dihasilkan. Jadi kita ditanya berapa massa NH4Cl-nya. Kita sudah tahu molnya, kalau kita mau menghitung massa, gunakan konsep mol yang ini. Berarti massanya adalah jumlah mol dikali MR. Jumlah molnya 10 milimol, MR-nya dihitung 14 ditambah 4 kali 1 ditambah 35,5. Nah, 53,5 MR-nya. Jadi masanya adalah 535. Oh, ini tadi milimol ya N-nya. Berarti masanya miligram. Kebetulan yang ditanya memang dalam miligram. Nomor terakhir, nomor 10. Sebanyak 5,4 gram campuran gas C2H2 dan C2H4 dibakar sempurna. Jadi kita punya 2 gas yang masing-masing dibakar sempurna. Kalau dibakar sempurna, senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon itu pasti butuh oksigen dan menghasilkan gas karbon dioksida plus uap air juga. Nah, persamaannya kita setarakan dulu kayak biasa. Ini jumlah atom oksigennya jadi, ini gini ya, jumlah atom oksigennya jadi 5 nih, jadi harus 5/2 dong itu. Kali 2 semua aja biar aman. Itu ya, udah setara. Persamaan yang kedua juga kita setarakan. Mulai dari C, kemudian H, terakhir O-nya. O-nya ini jadi ada 6 di kanan, jadi koefisiennya 3. Nah, massa C2H2 dan C2H4 itu 5,4 gram. Kemudian massa karbon dioksida yang dihasilkan adalah 17,6 gram. Kita ditanya berapa massa C2H4 dalam campuran. Jadi kita misalkan aja dulu massa C2H4-nya itu adalah X gram. Nah, kalau begitu massa C2H2-nya adalah 5,4 dikurangi X dong, karena kalau digabungkan massanya adalah 5,4 gram. Nah, kemudian kita hitung jumlah molnya. Karena dengan perbandingan koefisien kita bisa membandingkan jumlah molnya juga. Nah, MrC2H2-nya kita hitung 2 kali 12 ditambah 2 kali 1. Jadi 26. Nah, ini jumlah molnya. Jumlah mol C2H4-nya gimana? Massa dibagi MR-nya juga. MR-nya 2 kali ARC 2 kali 12 ditambah 4 kali 1. Jadi 24 ditambah 4, 28. Nah, jumlah mol CO2-nya kita hitung nih untuk kedua reaksi. Pakai perbandingan. Koefisien CO2 itu adalah 2 kali lipat koefisien C2H2. Jadi jumlah molnya juga kita kalikan 2. Jumlah mol CO2 di reaksi kedua itu pasti 2 kali lipat jumlah mol C2H4-nya karena koefisiennya juga 2 kali lipat. Nah, sementara CO2 total yang dihasilkannya adalah 17,6 gram. Kita bisa hitung juga jumlah molnya. Berarti massa dibagi dengan MrCO2. MrCO2 berarti ARC ditambah 2 kali ARO. Jadi 44. Nah, ini kita hitung dulu. Karena ini bisa terhitung 17,6 dibagi 44 itu adalah 0,4 mol. Nah, sekarang bisa kita jumlahkan nih. Jumlah mol
CO2 dari reaksi pertama dan reaksi kedua itu ternyata harus sama dengan 0,4 mol. Ya, jadi saya ringkas di sini 2 dikali 5,4 min X per 26 ditambah 2X per 28 itu harus sama dengan 0,4. Kita selesaikan ini. Sederhanakan dulu ya biar perhitungan tidak terlalu besar angkanya. Nah, kita harus menyamakan penyebut nih. Paling gampang udah kaliin aja lah 13 kali 14. Jadi 182 penyebutnya. Ini berarti 13X ditambah 5,4 kali 14 berarti 75,6 dikurangi 14X. Kita kali silang. Berarti 75,6 min X itu sama dengan 182 dikali 0,4. 72,8. Jadi kita dapat nilai X-nya. Jadi X-nya itu adalah 2,8. X itu tadi kita misalkan adalah massa C2H4. Jadi massa C2H4-nya adalah 2,8 gram.